Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan tilawah surah At-Taubah ayat 55 sampai 61 insyaallah. Ya, kita ta'awud terus masuk ke ayat 55. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun wa minhum man yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم اللهم ارحمنا Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah sekalian, malam hari ini malam Jumat bertepatan dengan nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Di mana malam pertengahan bulan Sya'ban ada sebagian ulama mengatakan ini adalah malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu rahasia, tidak ditentukan persisnya malam apa, yang jelas di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan malam nisfu Sya'ban, ya, malam nisfu Sya'ban ini jelas. Kecuali kalau menghitung awal Sya'bannya berbeda. Ya, itu bingungi. Kising malam nisfu Sya'ban, malam 15-nya mana? Sekarang apa besok misalnya. Nah, alhamdulillah tahun ini kompak ya. Awal Sya'bannya kompak sehingga malam nisfu Sya'bannya kompak. Dan pas kok malam Jumat ya. Malam Jumat yang kita anggap sebagai malam spesial ya, malam Id pekanan. Nah, ini bertumpuk antara kemuliaan malam Jumat dan juga kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Jadi ini malam tidak boleh dilewatkan begitu saja. Harusnya ini jamuannya juga khusus. Alhamdulillah. Apakah kita harus menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan meramaikan masjid-masjid? Jamaah sekalian, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu tidak terlihat mereka mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan menghidupkan masjid. Tidak terlihat, artinya ya tidak ada catatan gitu ya bahwa mereka mengkhususkan kalau malam nisfu Sya'ban itu ramai masjid. Tidak terlihat seperti itu. Ya, lah kapan mulai rame itu? Kapan mulai malam nisfu Sya'ban itu rame, masjid-masjid terlihat hidup? Itu yang mengawali adalah para ulama-ulama dari Syam, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, tapi dari Syam. Ini kan memang negeri tiga ini negeri yang menonjol ya untuk soal keislaman. Ulama-ulama Syam di zaman
tabi'ut tabi'in. Ya. Ini mereka menganjurkan malam nisfu Sya'ban ini untuk menghidupkan malam itu dengan menghidupkan masjid-masjid, ya, dengan berbagai macam ibadah tentunya. Bisa dengan sholat, bisa dengan doa-doa, zikir, bisa dengan tilawatil Quran. Nah, apa yang memang ada hadis kuat terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban? Ya memang ada. Ya. Ibnu Majah, Imam At-Tabrani, bahkan yang lainnya juga meriwayatkan dari Nabi SAW, sehingga derajat hadis tersebut dikatakan sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban." Allah Subhanahu wa taala yattali'u itu kalau bahasa kita itu misalnya kita ada di dalam masjid ya, terus kita keluar, lihat luar gitu, lihat suasana di luar, nah kayak gini. Nah itu namanya apa itu? Ngelongok ya. Misalnya dari jendela, nah, itu namanya ngelongok. Jadi tidak sekedar melihat, tapi mengkhususkan untuk melihat. Kalau soal melihat, Allah setiap saat melihat kita kan, kita tidak pernah lepas dari penglihatan Allah. Tapi di malam nisfu Sya'ban dibahasakan yattali'ullahu, Allah melongok, ya, Allah melihat dengan khusus kepada hamba-hambanya, ila khalqihi, kepada hamba-hambanya di sini. Yang dimaksud tentu adalah kita manusia. Kenapa? Karena nanti ada tujuan. Tujuannya apa? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah akan mengampuni semua makhluknya. Allah akan mengampuni semua makhluknya di malam nisfu Sya'ban itu. Malam ini. Nah, pertanyaannya, semua makhluknya itu apakah langit, bumi, matahari, bulan mendapat ampunan? Ya, mereka tidak butuh itu, mereka tidak punya dosa. Kambing, sapi, dan lainnya juga tidak, kan mereka tidak butuh, mereka tidak punya catatan dosa. Malaikat tidak. Yang punya catatan dosa itu adalah kita dan bangsa jin. Nah ini Allah, kita enggak ngurusin dengan dunia jin ya, kita dunia kita yang jelas ini kita ini. Yang dimaksud Allah akan mengampuni semua makhluknya adalah kita manusia. Nah, apakah ada pengecualian? Kemudian kalau memang ampunan itu diberikan, apakah semua dosa-dosa itu diampuni? Ini pertanyaan berikutnya. Ya. Kalau semua dosa-dosa diampuni, enak banget. Ya orang tinggal doa, ya Allah sampaikan umurku pada malam pertengahan Sya'ban. Ya. Di malam pertengahan Sya'ban nggak usah apa-apa, yang penting melewati malam itulah, terus Allah ampuni dosa kita semua gitu. Enak teman gitu ya. Kan secara akli itu, secara logis tidak seperti itu. Tapi Allah sudah mengatakan mengampuni semua, berarti semuanya insya Allah dapat. Nah cuman dapatnya ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang banyak banget. Kurang lebih kan seperti itu. Nanti kondisi kita juga nanti macam-macam di situ. Di malam nisfu Sya'ban ini misalnya, kondisi manusia kan macam-macam. Ada kondisi mereka yang bermaksiat, ya tentu ada. Ada kondisi mereka yang sedang beribadah, menghidupkan malam. Dan ada kondisi mereka yang netral, artinya tidak maksiat, tidak ibadah, mungkin tidur, ya, atau mungkin ya istirahat gitu, duduk-duduk sambil ngapa gitu, enggak berupa aktivitas ibadah ataupun maksiat. Nah ini paling tidak kan ada tiga tipe. Nah 3 tipe itu kalau mendapatkan sama, adil apa tidak? Tidak adil. Jadi harus perbedaan.
Kalau yang lagi maksiat, bisa jadi maksiat yang dilakukan di situ diampuni, bisa jadi, tapi yang lain tidak. Atau bahkan maksiat pada malam hari itu bisa besar, lagi malam baik malah pada maksiat, tapi dosa lain ada yang diampuni, bisa jadi. Ya. Yang malam itu lagi kecapean tidur, mungkin dapat ampunan, tapi sedikit. Nah, tapi yang malam itu betul-betul mengharap ampunan dari Allah, dia hidupkan malam dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan istighfar, dengan tilawatil Quran, insya Allah mereka akan mendapatkan ampunan dengan sangat besar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini semuanya dijanjikan dapat. Yang dikecualikan itu dua dalam hadis ini ya. Dalam hadis ini kan hadisnya sahih. Yang dikecualikan di sini dua. Yang pertama adalah orang musyrik, yang kedua adalah musyahin. Orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Kalau dia punya dosa syirik, kemudian belum tobat dari dosa tersebut, di malam nisfu Syaban Allah bagi-bagi ampunan, dia tidak dapat sama sekali. Terus musyahin itu orang yang sedang bertengkar dengan sesamanya, sesama muslim. Ada kebencian, ada permusuhan, ada dendam ya terhadap sesama muslim. Ini kalau belum 00 ya, belum memaafkan, maka dilewati. Unzuru hadza ini hatta yastaliha. Ini dua orang ini yang lagi berseteru, lewati, jangan dikasih ampunan. Ifatih billah azanallahu wa yakum ajmain. Ini diantara keutamaan malam nisfu Syaban berdasarkan hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam At-Tabrani dan lainnya. Kemudian mungkin panjenengan mendengar juga bahwa di pertengahan terakhir bulan Syaban itu ada hadis yang melarang puasa. Ya. Idzan tasofa Syaban fala tasumu. Kalau memasuki pertengahan Syaban, berarti pertengahan Syaban ke sana ya sampai akhir, fala tasumu, jangan berpuasa. Berarti dilarang puasa. Berarti nggak boleh kita puasa. Nah, ini tentang hadis ini harus didudukkan ya, karena nanti kan bukan cuma hadis ini, banyak hadis-hadis terkait yang lebih sahih ya. Misalnya Rasulullah di bulan Syaban ini puasa hampir tiap hari, mungkin 1 atau 2 hari saja beliau tidak puasa, itu kan sahih hadisnya. Nah, ini kalau pertengahan ke sana tidak puasa, Rasulullah sendiri puasa gitu. Terus tentang hadis puasa Senin, Kamis, ini juga sangat kuat. Nah, kan nanti ada hari Senin, ada hari Kamis, sudah tidak boleh puasa. Itu kan? Terus larangan puasa, hadis yang sahih itu jelas. Hari apa? Puasa yang dilarang. Hari Tasyrik, kemudian hari hari raya Idul Adha, Idul Fitri, itu saja kan. Nah, ada lagi nanti Yaumus Syak. Yaumus Syak itu pun tidak mutlak juga larangannya. Yaumus Syak itu hari akhir Sya'ban setelah tanggal 29. Kalau tanggal 29-nya bukan hari Syak, tanggal 30. Yaitu yang potensi. Jadi tanggal 30 itu berpotensi 1 Ramadan. Tapi juga berpotensi tanggal 30 Sya'ban. Itu Yaumus Syak. Kalau itu jatuh hari Senin misalnya. Orang biasa puasa Senin Kamis. Nah, ini hari Kamis dia puasa. Terus Senin itu belum ada pengumuman istilahnya bahwa hari itu adalah tanggal 1 Sya'ban. Berarti kan tanggal 1 Ramadan, berarti kan tanggal 30. Nah, dia puasa masih boleh. Tapi yang tidak biasa puasa, ujuk-ujuk hari itu puasa, itulah saya mau nyenen lah kayak gitu. Enggak boleh.
Itu larangannya seperti itu. Jadi ada larangan tapi tidak mutlak. Nah, demikian juga terkait dengan idan tasofa Syaban fala tasum. Ini hadisnya pertama dari tinjauan kesohihan, ada yang mengatakan lemah, ya. Kemudian ada yang mensohikan hadis ini, tapi kalaulah sohih itu kalah dengan hadis-hadis yang lain, itu yang lebih sohih, yang menetapkan tentang adanya puasa setelah sepertengahan ke sana dari bulan Sya'ban. Nah, terus kalaulah tetap dianggap sahih, kan biasanya antar hadis sahih itu harus dikompromikan kalau kelihatan bertentangan. Nah, kalau dikompromikan, ini maksudnya kemana gitu? Maka ulama menjelaskan, ini adalah bagi orang yang kondisinya lemah. Seperti laisa minal birri as-shaumu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa di bulan berpuasa di saat safar. Ya. Jadi kalau lagi safar tetap puasa itu bukan baik gitu. Bukan merupakan kebaikan laisa minal birri as-shaumu fis safar. Nah, pertanyaannya, apakah ini berlaku secara mutlak? Kalau kita lagi safar nggak boleh puasa, nggak baik malah kalau puasa. Berarti kita harusnya buka. Nah, jawabannya kita melihat sabab wurud hadis tersebut itu bagaimana. Nah, sabab wurud hadis itu adalah ketika ada orang dalam safar yang berat, panas dan lain-lain, kondisinya lemah, terus dia memaksakan tetap puasa. Akhirnya pingsan. Iya, akhirnya pingsan, dia digotong-gotong, ya. Jadi gawe wong lah. Ya dia juga kan tulku ila tahlukah itu termasuknya kan menyengsarakan diri atau membahayakan diri. Padahal dilarang wala tulku bidikum ila tahlukah. Nah, yang seperti ini kemudian muncul laisa minal birri as-shaumu fis safar. Bukan kebaikan orang memaksakan untuk tetap berpuasa dalam keadaan safar. Tapi kalau safarnya seperti sekarang, Jakarta Purwokerto itu safar bukan? Safar kan? Naik eksekutif kereta 4 jam, terus malah santai gitu kan, bisa turun, bisa kan lebih berat orang yang lagi tani kerja itu kan, itu aja tetap puasa, ya kan? Tukang-tukang itu tetap puasa. Jadi kalau safar seperti ini ya lebih baik tetap puasa, eman-eman kalau tidak puasa Ramadan. Kan tetap beda puasa di hari Ramadan dengan nyaur nanti. Meskipun sama puasa Ramadan tapi nyaur di hari lain. Tetap beda. Meskipun kalau kondisinya memang safar boleh dia puasa. Tidak puasa boleh. Tapi kalau kondisi seperti itu lebih baik puasa. Nah, ini kurang lebih hadis tadi dipahami diantaranya satu. Tergantung kondisi. Karena nanti kalau kondisi orang lemah, sejak Sya'ban dia sudah puasa, Ramadan nanti lebih lemah, lebih berat. Saya sendiri merasakan, kalau awal-awal puasa 10 hari pertama itu nggak ngerasain lapar gitu ya. Tapi pertengahan ke sana kan kayaknya lemak-lemaknya semakin tipis gitu ya. Itu udah kerasa lapar. Nah, ini apalagi orang yang lemah gitu. Kalau udah mulai puasa dari Sya'ban puasa, nanti Ramadannya kasihan gitu. Nah, ini perlu diperhatikan ke sana. Kemudian bisa difahami juga, itu adalah bagi puasa mutlak. Puasa mutlak itu puasa yang tidak ada sebab. Kalau Senin Kemis itu kan sudah jelas sebabnya, ya silahkan jalan. Mau puasa Senin, mau puasa Kemis silahkan. Itu pemahaman berikutnya. Kemudian pemahaman berikutnya lagi adalah ini berlaku bagi orang yang baru mulai puasa. Artinya kalau dari awal sudah biasa puasa, lepas pertengahan Syaban ya silahkan tetap puasa. Tapi kalau sebelum-sebelumnya nggak puasa, terus setelah pertengahan Syaban malah puasa. Nah, ini ada mengatakan itu termasuk dalam larangan hadis tadi. Tapi sebenarnya kalau ini seperti kita mau latihan, mau Ramadan lah biar nggak kaget, itu kan malah bagus gitu ya. Ada hikmah di balik itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini intinya hadis
terkait dengan ini tadi secara sanad juga ada yang melemahkan, tapi kalau dipahami ini adalah hadis sahih harus dikompromikan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi tidak mutlak sifat pelarangannya, ya. Larangan di situ ulama sebagian mengatakan bukan haram tapi litanzih. Litanzih itu artinya sebaiknya, ya, sebaiknya tidak kayak gitu. Tapi kalau melakukan juga tidak dosa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus Syaban juga disebut sebagai bulan Quran atau Syahrul Qurra. Artinya bukan cuma Ramadan ya sebagai bulan Quran. Sebagian ulama menganggap idza dakhala Sya'ban qala hadza Syahrul Qurra. Apabila masuk bulan Sya'ban ini adalah bulan para qari, para ahli Quran. Bahkan ada yang namanya Amr bin Qais al-Mulai, ya. Beliau itu idza dakhala Sya'ban ahlaqa hanutahu wa tafarraha li qiraatil Quran. Kalau memasuki bulan Sya'ban, beliau sudah tutup toko. Ya. Apalagi Ramadan. Jadi 2 bulan berarti beliau tutup toko. Sya'ban, Ramadan ya tutup. Masuk Sya'ban sudah tutup toko. Apa yang dilakukan? Wa tafarraha li qiraatil Quran. Ya, beliau fokus baca Quran sejak bulan Sya'ban. Ya sudah fokus membaca Al-Qur'an insyaallah. Nah, kalau kita niat Ramadan khatam 3 kali misalnya. 3 kali kan standar ya. Next kali kan kecilikan 3 sekali lah minimal itulah. Kalau ya itu minimal sekali. Tapi kalau standar orang sudah biasa ke masjid itu 3 kali, ya. Ya kan udah biasa ke masjid kan, standarnya 3 kali. Tapi kalau dari sekarang belum melatih, berat nanti. Jadi dari sekarang sudah melatih, ya, untuk bisa selesai sehari 3 juz. Ya, karena perlu milih waktu, ya bagaimana memanage waktu. Kita masuk Ramadan nanti otomatis harus mengurangi waktu istirahat malam. Ya eman-eman kan tidur mungkin jam 11 baru tidur. Nanti sepertiga malam kan setengah 2 sekitar itu. Mestinya kita bangun ya setengah 2 berarti tidurnya cuma berapa? Sekitar 2 jam maksimal 3 jam lah malam. Nah, sehari tidur segitu mungkin masih kurang kita. Maka nanti siang boleh ambil istirahat pada zuhur sampai asar ya, setelah baca oli sejus kan ngantuk, turu ya kan. Nah, itu jadi waktu kerjanya dikurangi, kerja pagi aja misalnya. Nah, ini sore udah buat ngaso, buat ibadah lagi. Nah, kayak gitu. Bukan tambah kenceng ya Ramadan malah modelnya tambah kenceng. Kalau yang dagang itu kan ujian ya. Pedagang lagi berpegang ujian itu. Terus yang kasihan lagi itu tukang jahit. Ya, kalau lagi Ramadan mau ramai banget. Wah, hari-hari itikaf malah dikejar deadline luar biasa. Itu kasihan. Makanya saya nggak mau jadi tukang jahit. Saya dulu tukang jahit maksudnya. Saya itu bisa jahit. Saya dulu pernah jadi tukang jahit. Saya SMP itu udah dapat orderan lulus SMP itu. Ya karena keluarganya iya, tapi setelah SMA udah saya. Ya. Teman-teman sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jadi ini ganti tema lagi ya, berarti udah ganti 2 kali ya. Yang Al-Isra belum, Ramadan diganti Syaban. Ya. Kemudian ada pertanyaan ini, saya jawab dulu lah, mau kelewat. Ada pertanyaan tentang mushaf ya, tentang khat dalam mushaf. Dalam mushaf Al-Quran itu nanti ada khat yang istilahnya itu mestinya kan tertulis, kok tidak tertulis ya, gitu. Misalnya kata-kata dalam fiil mudhari untuk jamak ya, yatlu itu kan nanti wawu terus ada
alif itu kan. Terus kalau ja'u itu kan harusnya ada wawu terus alif harusnya. Tapi tidak. Ja'u mesti nggak ada alifnya. Nah itu alifnya kemana? Padahal kan harusnya ada. Nah, ifatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Ini Quran ya, ilmu Quran juga ini. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya alif al-fariqah. Alif al-fariqah itu alif untuk membedakan. Ya, biar beda. Jadi alif itu sebenarnya nggak ada apa sih gunanya itu, pengaruhnya apa? Sebenarnya yang nggak perlu, tapi karena tadi untuk membedakan dengan yang lainnya, maka harus dimasukkan. Sekarang seperti ini, misalnya muslimuna, kalau dia digandeng jadi majmuk ya, jadi mudhof ilaih, maka nunnya dihilangkan. Muslimu wawu ya. Terus misalnya diidhofahkan pada muslimu hadal qaryah, hadhil qaryah. Orang-orang muslim di desa ini. Maka tulisannya muslimu wawu tidak ada alif. Ya, tidak ada alif. Kemudian yatlu misalnya itu kan fi'il mudhari jamak ya. Harusnya juga tidak ada alif. Tapi kalau sama-sama tidak alif nanti bingung orang ini mana ini. Jangan-jangan ini isim ya. Jangan-jangan ini isim atau jangan-jangan ini fi'il. Nah, untuk membedakan makanya nanti ada namanya alif fariqah. Ya, alif fariqah. Tapi ini juga untuk membedakan dengan fiil-fiil tunggal yang mu'tal akhir, misalnya kata apa namanya sholla ya, sholla terus solu ya, itu kan tidak pakai wawu. Nah, sampai kemudian ini pertanyaannya ya, kita itu tadi kan untuk pengantar. Pertanyaan kenapa ja'u itu tidak pakai alif, harusnya pakai. Intinya seperti itu ya. Ya, pertanyaannya. Harusnya pakai, kenapa tidak pakai? Perhatikan dulu, hamzah, wawu harusnya ada alif kayak gitu. Kenapa tidak? Ya. Jawabannya adalah pertama nih, bahwa saat penulisan mushaf itu ada pilihan antara pakai alif atau tidak, sehingga ya terserah mau pakai apa tidak. Nah di sini tidak pakai. Nah, itu ada jawaban semacam itu pertama. Kemudian jawaban yang lain bahwa ja'u itu harus ada alifnya. Kenapa tidak ada alifnya? Ya. Ada jawaban karena ja'a di sini tidak butuh waktu. Ya. Fi'il itu kan terkait dengan waktu, tapi ini nggak butuh dengan waktu. Kemudian jawaban yang lain ini hikmah, ya hikmah. Dalam surat Yusuf itu kan waja'u apa itu isya'an bidamin kadhib, ada waja'u surat Yusuf. Coba buka surat Yusuf ayat 18 ya. Nanti ada waja'u bisihrin azim ya. Surat Yusuf ayat 18. Waja'u apa bunyinya? Waja'u ala qamisihim bidamil kadhib. Ya. Ada alifnya enggak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, di sini ada
ulama yang mengatakan begini, kenapa tidak ada alifnya? Ya. Saat mereka pergi, anak-anak Yakub itu berapa orang? Anak Yakub berapa orang? 12. Ya. Katakanlah ini pergi semua atau Bunyamin nggak ikut, berarti 11 ya. Katakanlah 11, Bunyamin nggak ikut. Ini pergi semua. Kemudian begitu balik, lengkap nggak 11? Apa kurang? Kurang. Kurang. Nah, ini kurangnya tidak ditulis. Ini alamat bahwa ada yang kurang, ya. Yang tidak balik yaitu Yusuf. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa alif itu kan lurus, ya. Alif itu kan lurus. Lurus itu berarti mustaqim, lempeng. Nah, ini berarti orang-orang saudaranya Yusuf ini bukan orang-orang yang lempeng gitu kan. Lempengnya hilang. Nanti wajah ubi sihrin. Sihrin kan juga nggak lempeng itu, soal bengkok. Jadi maka di kalimat ja'a itu ja'u harusnya pakai alif, tidak pakai alif. Nah, ini sih istilahnya asror ya. Bisa benar bisa salah. Tapi ternyata kalau kita lihat bukan cuma kalimat ja'u. Ja'u itu di Al-Quran nanti ada 9 posisi, semuanya tidak ada alifnya. Tapi nanti juga ada seperti faba'u, itu juga nggak pakai alif. Faba'u bihodobin ala hodob, faba'u bihodobin minallah, itu juga tidak pakai. Tidak pakai alif, harusnya pakai. Nah, ternyata juga tidak pakai. Ya, ada beberapa tempat memang seperti itu. Yang jelas masalah tulisan ini adalah tauqifiyah. Ya, silahkan tauqifiyah. Jadi dari sananya tidak ditulis, ya kita ngikut nanti, tidak nulis. Tapi kalau dalam kaidah imla kita menulis dikte kayak gitu, tetap nulis jauh, tetap pakai. Tapi ketika nulis Quran, ikuti dengan rosem yang ada, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah masuk isya, kita jeda istirahat. Mendengarkan adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwata illa billah. Kita masuk pada tafsir. Saya ambil ayat-ayat puasa ini karena mau puasa. Itu nanti ada di surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 ya, terus nanti 187. Ya, kita awali saja dari ayat 183, ayat yang sangat terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya, semua panggilan kalau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil itu orang yang beriman, itu pasti adalah hal penting. Hal penting apa? Dua kemungkinan, kebaikan besar atau kejelekan yang besar juga, gitu ya. Satu itu mendekatkan pada surga, satu mendekatkan pada neraka. Ini kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu adalah hal besar, hal penting. Nah, di sini kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu berarti diwajibkan, telah ditetapkan. Tidak perlu pakai fa'il yang jelas karena fa'ilnya sudah jelas, sehingga tidak disebut kataballahu alaikum misalnya, enggak perlu. Langsung kutiba, karena yang mewajibkan pasti Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mabni majhul. Ya. Pelaku yang memerintahkan tidak ditulis, tapi pasti dipahami. Kutiba alaikum asyam. Ya. Siam
Itu arti dasarnya adalah imsak. Imsak itu menahan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, la'alla artinya agar, mudah-mudahan itu artinya. Tapi kalau dalam Al-Qur'an ada kata la'alla, maka artinya adalah pasti. La'allakum tattaqun, pasti kalian jadi orang bertakwa. Artinya kalau kita menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya, pasti dari hasil itu kita akan menjadi orang yang bertakwa atau lebih bertakwa. Persoalannya kan siam dalam arti imsak, menahan ini. Nah, orang mau menahan diri dari apa? Karena nanti ada yang membatalkan puasa, tapi juga ada yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan puasa apa? Makan, minum, jima, ya kan? Membatalkan. Nah, orang kan rata-rata sejauh ini ya puasanya, imsaknya sejauh ini. Yang penting tidak makan, minum, hubungan suami istri di siang hari dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Rata-rata puasa baru sebatas itu. Nah, kalau puasanya sebatas ini disertai niat tentunya, betul, dia sudah berpuasa. Dia sudah tidak dituntut untuk mengulang puasanya. Batal, harus mengqadha, tidak. Ya. Beda kalau siang-siang makan kan harus nyaur kan, mengqadha. Ini tidak. Gugur kewajiban. Tapi selain gugur kewajiban, yang kita harapkan kan pahala yang besar banget. Illa shaum fa innahu liwana sifihi. Kullu amal ibni Adam lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Semua amal anak Adam itu dapat kebaikan itu dilipat gandakan 10. Illa shaum, kecuali puasa. Nah, puasa itu kelipatan pahalanya lebih banyak daripada ibadah yang lainnya. Tapi, nah ini, kalau puasanya sekedar menggugurkan kewajiban, menahan haus, lapar sama hubungan suami istri, ya sekedar dapat apa? Gugur kewajiban saja. Pahala yang begitu besar yang dijanjikan, dia mungkin dapat tapi sedikit saja, tidak sempurna mendapatkannya. Kenapa? Hakikat imsak ini adalah total. Jadi puasa matanya, puasa telinganya, puasa lisannya, tangannya, kakinya ikut puasa. Nah, total. Sehingga kalau betul-betul seperti itu, otomatis ya ketakwanya pasti meningkat, otomatis. La'allakum itu harus, wajib, pasti. Nah, ini kita itu latihannya sudah ke sana. Tidak sekedar nahan haus, lapar, hubungan suami istri, itu anak kecil juga lebih pintar, gitu kan? Iya. Tapi bagaimana lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan, kaki kita ikut berpuasa. Allah itu nggak peduli kamu lapar, kamu haus. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau kamu puasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan kotor, ya, maka Allah tidak peduli. Kamu lapar, kamu haus, ya, tak peduli. Artinya Allah nggak akan beri kamu balasan pahala meskipun kamu lapar-lapar itu. Mentok-mentok kayak gugur kewajiban kan eman-eman. Ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, kita nggak akan meningkat menjadi pribadi mutakin, itu nggak akan. Nah, ini puasa sudah menjadi kewajiban pokok seluruh agama dari nabi-nabi terdahulu.
Nabi Adam, Idris, terusnya mesti ada syariat puasa. Tidak hanya puasa, sholat, tidak hanya itu, zakat juga, haji juga. Jadi ini rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini adalah ajaran pokok agama Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Itu ada. Nah, kita sudah diajarkan seperti itu. Kita sudah masuk kisah ayat. Nah, kita harus betul-betul menjadikan puasa ini sebagai wasilah kita untuk terus mengasah ketakwaan kita, insyaallah. Ya, waktunya habis ya kita. Insyaallah sambung pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah ini nggak rubah ya, nanti nggak usah ditanya. Kalau masih ada ya, berarti pas menjelang mau ini ya. Mudah-mudahan ada waktu, saya nggak berhalangan kalau kita sambung. Ya, sampai di sini saudara-saudara kalian, semoga bermanfaat. Ada kesalahan, mohon maaf. Aku lupa lihat, astagfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.